Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini bisa kita tatap muka, itu semua bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah bangun dan walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Bapa kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Masih Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Tapi jika kita membaca firman Tuhan dan kita membuka hati, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita mengerti jalan-jalannya untuk kebenaran firman Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, orang Kristen hanya ikut-ikutan, hanya mengikuti aturan-aturan manusia, bukan kembali kepada Alkitab. Jadi jika kita hanya mengikuti aturan manusia, bisakah manusia menyelamatkan kita? Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Kemarilah kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah menentukan arah tujuan kita. Kemana kita harus berangkat. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jika kita menutup hati, tentu kita mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, Bapak Saudaraku, memang nyaman, enak. Kenapa? Karena manusia rata-rata ingin yang pilih yang enak-enak. Sehingga firman Tuhan ini dibumbu-bumbui, dikasih penyedap supaya nyaman, enak didengar, sehingga betul-betul pendengar betul-betul terhibur. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, firman kebenaran, jika kita tidak tambah-tambah, tidak dibumbui, tentu kita tidak mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak dituntun dengan tuntunan Roh Kudus, manusia pasti mental, pasti mundur. Kenapa? Karena tidak satupun manusia kuat dengan akalnya, dengan pintarannya, dengan kemampuannya. Makanya saat ini Bapak Saudaraku, banyak orang-orang pintar tidak percaya akan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia memikirkan dengan logika. Karena firman Tuhan ini tidak logika. Firman Tuhan ini iya dan amin. Jadi Bapak Saudaraku, ini kuncinya harus kita taat dan setia, membuka hati kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita pikirkan, jika kita renungkan, jika kita hanya berbayang-bayang bagaimana sebetulnya Tuhan itu, kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena otak yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berpikir hanya segepok, hanya segini aja, segenggam. Hanya ini yang berfungsi di kepala kita. Jadi kita nggak mampu memikirkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan jika tidak Roh Kudus untuk membukakannya. Makanya banyak saat ini Bapak Ibu Saudaraku, hamba-hamba Tuhan pun banyak mengajarkan kebenaran diri sendiri. Jadi bukannya mengajarkannya seturut dengan Alkitab. Jadi banyak dirubah-rubah, banyak ditafsirkan, banyak dikurang-kurangi, banyak ditambah-tambahi. Jadi Bapak Saudaraku, jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, marilah kita kembali kepada originalnya, kembali kepada Alkitab. Kita baca Alkitab ini, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita,
supaya Roh Kuduslah yang mengajari, membimbing, menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita hanya berpikir dengan akal kita, tentu Tuhan nanti mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Walaupun mungkin kita rajin, walaupun mungkin kita bersembahkan uang kita untuk membangun gereja, bahkan kita juga memberikan tapak kita untuk tapak gereja, itu Tuhan tidak peduli. Padahal yang sini secara manusia kita itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena kita ada pejuang, sudah memberikan tapak gereja, sudah memberikan uang kita membangun gereja, itu sangatlah luar biasa. Tapi sini Tuhan tidak perlu. Tuhan perlu hati kita. Perlu Tuhan itu apa yang kita kerjakan turut dengan firman Tuhan. Jadi bukannya kita harus wah apa kata manusia, tapi wah apa kata Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan kita. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita mari buka Alkitab kita, Yohanes 17, itu pesan terakhir kepada manusia, di mana di sini doa Yesus untuk murid-muridnya termasuk kita. Karena apa? Karena kita yang membaca firman Tuhan ini. Jadi termasuk kita lah doa-doa Tuhan ini. Jadi di sini katakannya demikianlah kata Yesus. Lalu ia demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kita sini lihat Bapak Saudaraku, di mana doa Tuhan Yesus kepada Tuhan. Jadi di sini kita berpikir secara manusia, secara logika, Yesus dan Tuhan itu dua. Kenapa? Karena di sini dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ternyata ini dengan logika, dengan pikiran manusia adalah umumnya dua. Karena apa? Dia berdoa kepada Bapa. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Dari dunia mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka telah tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini jika kita baca pelan-pelan, dan segala milikku adalah milikmu.
dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi milik Tuhan adalah milik Yesus, milik Yesus adalah milik Tuhan. Jadi ini membuktikan dia satu. Jadi Bapak Saudaraku, sama seperti manusia. Manusia ini terdiri berbanyak tubuh, tapi satu. Jadi kepala beda dengan tangan, tangan beda dengan kaki. Jadi mulut beda dengan mata, mata beda dengan hidung. Jadi tapi ini satu tubuh. Jadi ini juga Bapak Saudaraku, Tuhan itu terdiri, kita sebutan tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi satu. Jadi ini fungsinya ke dalam dunia berbeda-beda, tapi adalah satu. Jadi seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia lahir ke dunia ini adalah Tuhan datang ke dunia ini. Dia menyerupai manusia, dia meninggalkan kealahannya di sorga. Jadi ini menuntun, membimbing, mengajari supaya manusia kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mengikuti apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi dia sama seperti kita, supaya kita bisa bicara langsung dengan dia. Karena jika dia tidak datang ke dunia ini seperti Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbicara langsung, karena dia adalah kudus. Kita tidak bisa melihatnya dengan langsung. Jadi dia datang ke dunia ini melalui Roh Kudus. Dia datang ke dunia ini lahir di kandang domba. Jadi dia datang ke dunia ini meninggalkan kealahannya di sorga. Jadi di sini kita melihat tadi jelas, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi di sini kita melihat namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi sini kita melihat juga di mana ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita saat menyatu bersama Tuhan. Makanya kita ketika Yesus naik ke surga, dia akan menurunkan Roh Kudus kepada kita, supaya kita menyatu kepada Tuhan. Jadi Tuhan di dalam Tuhan di dalam Yesus, Yesus di dalam Tuhan, Yesus ada dalam hati kita, kita ada dalam Tuhan. Jadi ini adalah rohnya, roh yang memberikannya kepada kita. Jadi jika kita hidup dalam dunia ini tanpa dikaruniakan dengan Roh Kudus, tentu kita memikirkan diri sendiri, tentu kita memikirkan hal-hal tentang dunia. Makanya banyak orang Kristen pada saat ini memikirkan hal-hal dunia, karena dia tidak terpilih. Dia dilahirkan untuk itu, untuk dibinasakan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak semua manusia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal jika dia tidak terpilih. Jadi kita ditentukan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi makanya kita sering banyak melayani jiwa-jiwa. Mungkin banyak seperti yang kami lakukan, banyak kesembuhan mujizat yang kami lakukan melalui kami. Ini banyak yang mundur. Kenapa? Karena dia memang tidak terpilih. Dia memang hidup untuk dibinasakan. Makanya kita tidak heran, walaupun dia mendapatkan mujizat, aturan tadi dia menderita sampai masa hidupnya, tapi ketika kita layani, kita berikan firman Tuhan, kita doakan dia sembuh, tapi dia tetap mengundurkan diri. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak terpilih. Jadi itu kita tidak heran, karena Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu, selama aku bersama mereka, aku memelihara
mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sudah memberikan segala cara, bahkan perumpamaan-perumpamaan diberikan Tuhan supaya kita menangkap, supaya kita mengerti, supaya kita nalar bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Namun begitu saudaraku, banyak yang saat ini tidak menangkap, tidak melakukannya, tidak taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup bukan untuk kerajaan sorga, tapi dia hidup untuk dibinasakan. Jadi sangatlah jelas di sini tadi Bapak Saudaraku, kita melihat ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jadi Yesus sudah memeliharanya dalam nama Tuhan. Sudah segala cara Tuhan Yesus untuk mendidik, mengajari, menuntun kita. Namun begitu kita tetap membangkang, mengeraskan hati. Jadi kita melihat di sini, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Bapak Saudaraku, semua yang mengikut Tuhan Yesus, yang mau menerima Yesus yang taat dan setia, tentu katanya tadi Tuhan sudah menjaganya. Tuhan sudah memberikan segala cara menuntun kita, membimbing kita. Tapi katanya sini tadi supaya kita melihat tadi di sini tadi ayat mana tadi ya? Mereka dan tidak aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah menjaga kita. Dia sudah datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya sampai tetes terakhir, darah tetes terakhir dia berjuang untuk kita. Jadi Tuhan Yesus sangat luar biasa perjuangannya. Jadi Bapa kita sendiri tidak mampu sedemikian rupa. Jika kita jahat, pasti orang tua kita tidak berjuang dengan tetes terakhir. Tapi kita melihat Bapa kita yang di sorga, yaitu Yesus Kristus, dia berjuang sampai tetes terakhir. Nah, jadi ini kita melihat perjuangannya begitu luar biasa. Jadi yang memang dia yang terpilih semenjak sebelum dunia dijadikan, itu pasti akan selamat. Karena apa? Karena yang tidak terpilih tentu binasa, karena dia ditentukan untuk itu. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita melihat manusia yang mengeraskan hati. Jadi sama seperti kita melihat zaman-zaman Nuh, kita melihat bagaimana manusia sangat bejat, manusia keras kepala, tidak lagi menoleh kepada Tuhan, tapi membuat kebenaran diri sendiri, membuat kesenangan diri sendiri, menyenangkan daging, sehingga Tuhan kecewa menciptakan manusia. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, memang manusia saat ini kita tidak heran, karena dari dulunya manusia ini sangat mengeraskan hati, bahkan banyak pembelaan diri, banyak alasan dan banyak jawaban yang harus dilontarkannya. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini juga kenapa kamu begitu, ya begini, tetap ada jawaban. Walaupun kita mengatakan firman kebenaran ini, banyak orang yang menjawabnya, banyak orang punya alasan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan dari tadi mengatakan kepada kita, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia
sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Bapak Saudaraku, kita walaupun kita di dunia tapi kita sudah dipilih dari dunia. Sama seperti Tuhan Yesus juga bukan dari dunia, tapi dia dari Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ini harus kita mengerti supaya kita bisa mengerti apakah memang kita seturut dengan kehendak Tuhan, apakah seturut dengan kehendak manusia. Banyak saat ini manusia masih ragu-ragu. Karena apa? Karena tidak ada kepastian yang dia lakukan. Karena dia tidak ada kepastian untuk dia kerjakan. Karena apa? Karena dia melihat apa kata orang, dia mendengarkan apa kata orang. Jadi dia hanya mengikut apa kata orang. Jadi tidak seberapa manusia mau melakukan apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, itulah saat ini kita melihat, makanya firman Tuhan mengatakan akhir zaman nanti sama keadaannya sama seperti keadaan zaman Nuh. Jadi betullah firman Tuhan ini mengatakan Bapak Saudaraku, kita melihat yang mau manusia adalah pesta pora. Pesta pora bersenang-senang meriah-riah. Jadi itu mau manusia. Jadi kita melihat akhir zaman ini Saudaraku, kita tahu berapa hari ini kita melihat kematian, mengingatkan kematian Tuhan Yesus. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memperingati kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, semuanya manusia hampir-hampir, jika dia orang Kristen, hampir-hampir dia memperingatinya, bahkan dengan pesta pora meriah-riah. Jadi kenapa manusia lakukan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh Kristen, bukannya kebiasaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang diajarkan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kerjakanlah kerjaan yang kukerjakan, bahkan lebih daripada itu yang engkau kerjakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu dan disuruh Tuhan kepada kita, bukan katanya nanti peringati kelahiranku, peringati pas kematianku, peringati kebangkitanku dengan meriah-riah. Bukan itu Tuhan Yesus mengatakan. Itu tidak ada firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Tapi katanya firman Tuhan mengatakan, apa yang kau kerjakan pada orang yang paling hina ini, itulah untuk aku. Tapi itu tidak seberapa manusia mau melakukannya. Yang mau melakukannya manusia bersenang-senang. Tidak ada penderitaan di situ. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, siapalah kita yang kita ikuti? Apakah manusia yang kita ikuti? Apakah Tuhan yang kita ikuti? Jadi jika kita mengikuti manusia, tentu kita nyaman, tentu kita enjoy, tentu kita bersenang-senang. Kenapa? Karena itulah yang dipikirkan oleh manusia. Tapi jika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, tentu ada penderitaan. Pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau melakukannya. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita, apakah kita mau mengikut Yesus menderita, mendapatkan kehidupan yang kekal? Apakah kita hidup di dalam dunia ini untuk bersenang-senang, menikmati dunia ini, bersama-sama dunia ini? Tapi akhirnya kita binasa, sama seperti orang kaya itu. Jadi Bapak Saudaraku, ini tergantung kita bagaimana kita menyikapi dunia ini. Karena kita hidup dalam dunia ini adalah tempat ujian. Jadi bukannya tempat rileks, bukan tempat santai-santai. Tapi kita hidup di dalam dunia ini adalah tempat ujian. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau harus mengerjakan pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan lebih daripada itu. Jika engkau percaya kepadaku, engkau harus memikul salib, ikut aku. Jadi itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat bagaimana tadi ayat 14 tadi mengatakan kepada kita, aku telah memberikan kepada firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bukan dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus
bukan dari dunia. Walaupun kita hidup dalam dunia, tapi kita sudah dipilih dari dunia. Jadi makanya Bapak Saudaraku sangatlah beda hitam putih. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah mau seberapa manusia mau berjuang untuk mencari putih. Rata-rata manusia abu-abu. Mau katakan menjadi anak Tuhan tidak, tapi menjadi anak dunia tidak. Jadi dia abu-abu, sama seperti bunglon. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian kemanakah akhirnya kita? Apakah Tuhan tidak nanti katakannya kepada kita, hanyalah kamu pembuat kejahatan? Jadi itu Bapak Saudaraku harus kita pikirkan dari sekarang, selagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Jadi kesempatan itu tidak dua kali, hanya sekali. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya sekali untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Sesudah itu dia akan datang kembali untuk menghukum manusia seturut dengan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengerti. Jika kita tidak mengerti, kita akan dihukum, kita akan binasa. Kenapa? Karena kita tidak ada pertobatan kembali kepada firman Tuhan. Jadi mau Tuhan itu pertobatan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, aku telah memberikan ke firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Tapi dunia membenci kita. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan heran kita ini dibenci Tuhan, dibenci manusia. Walaupun dunia katakan kita ini munafik, kita manusia mengatakan kita ini fanatik, walaupun manusia mengatakan kita ini pendeta, jangan kita jadi mundur. Karena apa? Karena itu sudah bagian kita. Karena jelas ini tadi katanya kepada kita tadi, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Jadi Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, kepada mereka, masuk kita. Dunia membenci mereka, masuk kita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan heran dunia membenci kita. Dunia mencaci kita, dunia mengata-ngata kita, dunia menghindari kita. Karena ini sudah ditulis sekali, difirmankan Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan, karena itulah kebenaran. Jadi jika kita kembali kepada aturan manusia, itu bukan kebenaran, tapi itu aturan-aturan manusia supaya kita enjoy, supaya kita bersenang-senang, supaya kita berleha-leha. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, itulah jalan kebenaran. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jika kita tidak membaca firman Tuhan, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan tahu kebenaran itu. Jadi kebenaran menurut manusia, kebenaran menurut Tuhan itu beda. Kenapa? Karena kebenaran menurut manusia, jika kita tidak mengganggu manusia, sesama kita, itu berarti kita benar. Berarti kita itu orang benar, seturut dengan pemikiran manusia. Jika kita tidak menodong, merampok, membunuh, mencuri, itu berarti kita orang benar. Nah, jadi katakan orang tidak benar itu adalah perampok, pembunuh, pencuri dan sebagainya. Tapi jika kita tidak mengganggu hak orang lain, berarti kita itu benar. Tapi belum tentu benar menurut Tuhan. Jika kita mau benar menurut Tuhan, harus kita kembali kepada firman-Nya, mengikutinya, menaatinya, melakukannya dengan taat dan setia. Itu baru kita katakan orang benar. Karena tadi katakan kepada kita, kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dari firman-Nya lah contoh, itulah gambaran, itulah yang kita bercerminlah kita kepada firman. Jadi jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa bercermin? Bagaimana kita bisa melihat diri kita, siapa kita sebenarnya?
Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kudus karena Bapa kita itu kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Bapa. Jadi bagaimana kita mendapatkan kekudusan? Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak bisa kudus. Jika kita hanya memakai logika kita, pikiran kita, kehebatan kita, kita tidak bisa kudus. Karena dari firman Tuhanlah kita bisa kudus. Oleh karena firman Tuhanlah kita bisa menjalankan kekudusan. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku dan oleh pemberitaan mereka. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus sudah berdoa, berupaya semaksimal mungkin. Bahkan dia sudah memberitakan firman-Nya kepada kita. Bahkan kita sudah dipercayakan untuk memberitakan firman-Nya. Maka di sini tadi kepada kita tadi mengatakan kepada kita, Yesus mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi oleh pemberitaan kita, dia orang percaya kepada Tuhan, dia juga mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita ada tugas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak diam-diam saja, tidak hanya kita mengatakan Tuhan, Tuhan, berkatilah saya, Tuhan, Tuhan, jagalah dalam saya, Tuhan, Tuhan, berikanlah saya pekerjaan, Tuhan, Tuhan, berikanlah saya kesehatan. Jadi bukan kita hanya memerintah, tapi kita itu bersyukur kita apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kita bukan mengatur Tuhan. Banyak saat ini kita mengatur Tuhan. Memangnya kita ini siapa Bapak Saudaraku sehingga kita mengatur Tuhan? Tanpa kita sadari, kita mengatakan saya ini berdoa. Jadi kita berdoa itu Bapak Saudaraku bukan kita memerintah Tuhan, tapi kita mengatakan bersyukur. Tuhan, aku mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah menuntun, menyertai, melindungi perjalananku. Nah, berarti kita mengucap syukur, bukan memerintah, bukan Tuhan, lindungilah saya di perjalananku, bukan seperti itu. Jadi itu artinya kita memerintah, tapi hendaklah kita katakan